teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pupuk kompos itu sendiri. Pupuk kompos itu adalah pupuk yang terbentuk dari melakukan bahan-bahan atau materi yang terjadi karena interaksi antara mikroorganisme dan bahan organisme. Selanjutnya, cara pembuatan pupuk kompos. baik teman-teman, di depan kita ini saya sudah menyediakan bahan utama untuk pembuatan pupuk kompos. Yang pertama, bahan utamanya teman-teman, ini ada daun kering ya. Bahan ini bisa didapatkan di sekitar kita. Kemudian ada lagi ini teman-teman, ini limbah dapur ya. Ada kulit buah-buahan, terus kulit jagung. Ini teman-teman, kita kumpulkan jadi satu. Itu bahannya. Kemudian yang berikut, kita membutuhkan mikroorganisme lokal atau disebut dengan mol. Mol ini fungsinya untuk melakukan mempercepat pelapukan pupuk kompos yang kita buat. Ini ada mol yang kita beli dari toko pertanian, namanya M4. M4 ini efektif mikroorganisme 4. Ini untuk tanaman, yang warna kuning seperti ini untuk tanaman. Kemudian mikroorganisme yang terdapat dalam M4 ini, ketika kita satukan dengan air maka dia hidup. Ketika dia hidup di dalam air, tentunya dia membutuhkan makanan. Jadi makanannya adalah cairan atau larutan gula seperti ini teman-teman. Kemudian langkah berikutnya, kita menyiapkan atau menyediakan tempat seperti ini. Bisa di karung, bisa di ember bekas, dan bisa di drum. Kita masukkan seperti ini teman-teman. Kita masukkan di dalam sini. Kita masukkan semua di dalam sini dulu. Nah, teman-teman, ada juga kita bisa tambahkan bahan-bahan yang lain. Ini contohnya sekam padi. Ini kulit padi teman-teman yang sudah digiling, kita bisa tambahkan. Kemudian kita bisa tambahkan tanah humus. Tanah humus ini diambil dari pelapukan pohon bambu teman-teman. Ini fungsinya untuk mempercepat pelapukan materi yang ada di dalam ini. Berikut kita gunakan, langkah berikutnya kita gunakan mol. Cara penggunaannya ini contoh 1 liter air kita isi dalam ini 1 liter. Kemudian kita tuangkan mol ini, ukurannya 1 liter berbanding 3 tutup M4 ini teman-teman. Ini 1 kita masukkan sebanyak 3 kali. 2, yang berikut 3. Nah, setelah kita sudah campurkan molnya di dalam ini, kita perlu tambahkan dengan ini namanya molase. Ini cairan tebu atau larutan gula merah. Campuran juga sama, yaitu 3 tutup botol ini teman-teman. Langkah berikutnya, kita akan melakukan penyemprotan di bahan-bahan yang kita sudah isi di dalam karung itu. Kita semprot, sebelumnya kita aduk sedikit dulu, baru kita semprot teman-teman. Ini cara semprotnya seperti ini. Kita semprot hingga basah teman-teman ini. Setelah semprot bisa kita langsung tuangkan juga, tidak apa-apa. Kita langsung tuangkan di dalam ini sehingga basah ya teman-teman ini. Nah, setelah itu langkah berikutnya, jenis tanaman yang bisa mengonsumsi pupuk kompos tersebut. Baik teman-teman, ini ada tanaman pekarangan rumah teman-teman. Di sekitar sini ada
Kita lihat sama-sama di sini. Ayo sini sama-sama. Ini teman-teman, ini kita gunakan pupuk kompos ini, tanaman-tanaman kita ini. Ini contoh tanaman sayur ini, kacang panjang, ada jagung sebelah sana, itu menggunakan pupuk kompos semua yang di sini di pekarangan rumah ini. Nah, terus tanaman-tanaman yang lain juga bisa, tanaman-tanaman sayur, jenis sayur ini kan ada yang kita bisa konsumsi sayur daun, ada yang buah, dan juga ada tanaman-tanaman lain yang kita bisa manfaatkan dengan membantu dengan pupuk kompos ini teman-teman. Yang berikutnya, Hal-hal tentang mall. nah, tapi kita kembali lagi di sana. Ini teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ini mol itu singkatan dari mikroorganisme lokal. Jadi contoh seperti ini, mikroorganisme yang kita beli ini merupakan larutan yang posisi dalam posisi tidur, sehingga kita harus campur dengan air. Ketika kita campur dengan air, maka mikroorganisme yang terkandung di dalam dia hidup. Nah, ketika dia hidup, maka dia membutuhkan makanan seperti yang tadi. Ini namanya molase, campuran atau larutan gula merah, teman-teman. Jadi mol ini berfungsi untuk mempercepat proses melakukan pupuk kompos yang kita buat itu, teman-teman. Berikutnya. Berapa lama pupuk kompos bisa digunakan? Baik teman-teman, kita lihat bersama contoh di sana. Ayo. Ini contohnya. Ini bahan-bahan yang kita sudah masukkan di dalam, kita sudah tambah dengan sudah disemproti dengan mol, teman-teman. Nah, kemudian yang berikut ini prosesnya sepertinya sudah mendekati pupuk kompos ini sekitar 3 minggu, teman-teman ini. Kemudian nanti kita membutuhkan 1 bulan untuk pelapukan seperti ini. Ini contoh teman-teman, kasih dekat kameranya. Ini pupuk kompos yang kita sudah olah. Ini waktunya kurang lebih 1 bulan lebih ini, teman-teman. Ini hasil pupuk kompos, teman-teman. Selanjutnya selesai ya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan, teman-teman. Seperti itu, teman-teman, langkah-langkah kita melakukan proses pembuatan pupuk kompos. Mungkin sebagian besar dari saya itu saja. Terima kasih. Sama-sama.